Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khala wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah saudaraku, berjumpa lagi dengan kita dari channel Cahya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota. Pada konten kali ini kita juga membuat requestan yang dulu banyak banget tentang apa, tentang mungkin silsilah yang sampai sekarang ini masih memanas juga, yaitu tentang kubu sebelah dan kubu sebelah mungkin. Ya itu nanti selisahnya bagaimana, jelasnya memang sanadnya itu nyambung ke beliau Rasulullah, tidaknya saya juga tidak tahu, nanti diperjelas. Walaupun kemarin waktu kita buat itu sudah saya tanyakan di situ kan, ya ada yang kebanyakan tapi tidak tersambung katanya. Nanti diperjelas ini memang sanadnya itu sambung atau memang keturunannya nyambung sampai Rasulullah atau bukan. Itu kan misal kita sama-sama umat Islam itu kan apa ya, yang dibaca juga sama, Al-Quran kan juga mungkin juga hadis-hadisnya yang dipakai atau aturannya sama ya, madhabnya juga sama. Nanti kita boleh lagi riset lagi di sisi gaibnya bagaimana, dari pandangan gaib nanti lebih jelas, nanti semoga juga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya melaksanakan mediumisasi bersama Mas Firman ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung kami, yang sudah like, subscribe, komen semuanya dimanapun Anda berada, di alam nyata maupun di alam gaib, di Indonesia, di luar negeri juga, di Singapura, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Iran, Dubai, Arab Saudi, dan banyak lagi yang lainnya tidak bisa disebut satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti sampai sekarang perjalanan kami. Semoga konten-konten atau video kami cukup bermanfaat untuk Anda semuanya. Ya, apakah intinya kita pandai-pandai ambil sisi positifnya saja supaya manfaat dan berkah nantinya. Mungkin ada lagi tambahan dari Mas Firman, silakan untuk saudara-saudara kita semuanya. Oh iya, cukup kita saling mendoakan saja. Cukup saling mendoakan saja ya. Semoga dimanapun Anda berada sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah, diberikan apa ya, kenyamanan di hati dan di pikiran kita semua selalu terjaga lah dalam lindungan semuanya. Yang mungkin ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, semua sakitnya semoga segera diangkat Allah dan diberikan kesembuhan total dan tak akan kambuh lagi. Yang masih terlilit hutang, terutama hutang riba, semoga diberikan kelancaran rezeki yang halal barokah tentunya, dan segera bisa atau mampu menyelesaikan semua hutang-hutang ribanya dan terlepas dari jeratan setan semuanya. Ya, saling mendoakan dan menyemangati kita satu sama lain. Kurang lebihnya seperti itu. Kita laksanakan mediumisasi dan kita awal niatkan ilahi anta masuki wa matubi. Kita siap langsung seperti biasa, kita protek untuk dari mediator Mas Firman. Aku bantu bersihkan ada termulai dari ujung sampai ujung, seluruh penyusup jin, siluman, setan semuanya tertendang dengan Allah. Allah bersihkan semuanya, bersihkan semuanya. Ada negatif yang masih lengket, dicernikan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah maafkan semuanya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan izin sang Yadul Zanerona, aku bentengi pelit, tidak bisa ditembus, tidak bisa tembus. Benar waktu sukma setelah saya hingga mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sudah siap? Ini saya tenanan. Oke, siap. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sosok dari manapun, saya minta yang asli yang bisa menjelaskan tentang silsilah yang saya maksud, yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Dengan izin
Canggih rusaknya Pak. Langsung masuk dalam sisa Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah Islam Anda? Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya sudah muslim. Coba syahadat dengan saya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari golongan apa Anda? Saya golongan jin muslim. Alhamdulillah. Didatangkan atau dihadirkan tadi? Dihadirkan langsung masuk. Dan posisinya di mana? Maaf mengganggu tadi. Saya berada di suatu wilayah. Saya jaga. Oh, itu kita bertugas Anda? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Ini berarti tadi Anda tugas menjaga. Ya maaf mengganggu tadi. Tapi tidak dengan paksaan tadi ya untuk dihadirkan. Tidak sama sekali. Ini kalau boleh tahu punya nama atau belum atau gimana? Atau Belum punya nama. Oh gitu, belum punya nama. Nanti dikasih, ada yang mengasih sendiri namanya. Mungkin ada waktunya. Ataukah saya kasih nama? Ya silahkan saja. Oh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Anda saya kasih nama Rosyid. Boleh? Ya, boleh. Sampai hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu dengan izin beliau sang. Ini saya panggil Mbah Rosyid. Alhamdulillah. Ini saya menghadirkan Anda untuk bertanya sebentar tentang ada konflik atau kegaduhan di antara umat Islam, terutamanya tentang apa ya, silsilah. Mungkin koman-koman sudah lama juga sudah mulai sampai sekarang itu masih. Dari dulu-dulu juga menanyakan itu. Memang golongan yang saya mungkin Anda juga tahu ada gitu di jagat Nusantara ini di Indonesia. Ya, mulai banyak kerusuhan di Nusantara. Banyak hal yang disebabkan oleh kerusuhan itu. Ya, sebenarnya tidak hanya sekarang. Sejak zaman dulu sudah ada kerusuhan. Oh, sudah ada. Sudah ada permusuhan sesama Muslim itu sendiri. Sejak dulu kala. Tapi masalahnya sama atau beda? Yang ini kan masalah maksudnya itu katanya mengaku-ngaku sampai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, itu loh maksud saya itu. Ya, banyak sekali itu yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini bukan dari satu orang, dari golongan loh ini, banyak Anda mengetahui juga ini ya, banyak ya. Oh, itu kan orangnya kalau secara lahiriah kalau saya lihat kan memang orangnya baik-baik semuanya gitu loh maksud saya. Secara lahiriah, tapi batinnya penuh dusta. Oh gitu, benar seperti itu memang. Ya, penuh dusta. Hanya di mulutnya saja terlihat baik, terlihat alim, tetapi dan hatinya sangat jauh sekali. Isinya apa kalau bisa melihat Anda? Kalau hatinya banyak sekali pengakuan cerita bohong, takhayul yang diceritakan oleh yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya beliau Rasulullah SAW. Tapi dari golongan tersebut kan memang bisa menjelaskan dari silsilah yang nomor berapa, keturunan berapa kayak gitu. Memang gimana kan menurut Anda sendiri itu gimana dari gaib? Dan pandangan saya memang beberapa itu sambung ayahnya sampai ke ayahnya, tetapi yang puncaknya itu yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah itu bukan, itu sebenarnya anak angkat. Anak angkat dari siapa? Dari salah satu yang mengaku-ngaku. Jadi tidak darah murni gitu maksudnya? Iya. Oh. Dicangkokkan. Oh gitu. Sebenarnya bukan sama sekali darahnya
dari salah satu baginda Rasulullah SAW. Tidak ada sama sekali. Dan itu dianggap sebagai kebenaran sampai saat ini. Itulah cara iblis untuk memasukkan berita bohong menjadi suatu kebenaran mutlak. Tadi kalau di bumi Indonesia ini memang banyak mengeluhkan atau apa tuh, memuliakan dari golongan tersebut gitu loh, Baroset. Bukan seperti itu. Ia dimuliakan, tetapi mulutnya, perbuatannya itu jauh dari kata kebenaran, kesolehan. Hanya mencari ketenaran, jabatan, uang, dan lain-lain. Itu saja. Oh, seperti itu. Padahal itu kalau untuk mengkaji agama kan, kalau kan sama dari kalau kita baca kan Al-Quran, dari mungkin hadis-hadis dari madhabnya ya sama gitu loh. Ya, tetapi keturunannya itu tidak belum sampai ke sana, tetapi dari Yahudi. Loh, dari Yahudi Tidak diteruskan sampai kepada dari mana? Itu banyak yang mengatakan maaf itu dari Yemen katanya gitu. ya, tapi dari Yahudi, dari keturunan Yahudi. Yahudi yang mengaku-ngaku Yahudi, tapi bukan Yahudi. Di struktur silsilah dari Rasulullah itu kan ada tulisan-tulisan. Nah, itu memangnya yang membuat siapa dulunya itu loh. Maksudnya itu kalau menjelaskan dari golongan tersebut itu nyambungnya juga kalau diulas kok aneh-aneh kan gitu. Dari salah satu Habib yang sekarang diagung-agungkan, dicangkok-cangkokkan kepada darah keturunan Rasulullah SAW. Bukan orang Indonesia jelasnya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Nusantara. Oh, oh berarti perbuatannya sendiri jadi mengaku-ngaku kayak gitu Ya, sama. mengaku-ngaku. Ya. Jadi bukan niatannya malah menyeleweng ya. Ya, Biar diagung-agungkan, iya diagung-agungkan. Ini diagungkan namanya. Wah itu repot itu. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Atau tidak ada sama sekali. Bisa saya jelaskan, itu cukup panjang. Iya. Yang jelas itu salah satu anak angkat yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ya, padahal kita kan seluruh umat muslim itu sama, yang dibaca Al-Quran, untuk hadisnya madhabnya juga sama, madhab dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali kan gitu kan. Ya. Gitu. Atau memang pakai madhab yang lain atau gimana? Sebenarnya Nusantara itu banyak sekali mengikuti mazhab-mazhab, tetapi lebih banyak dari mazhab Syafi'i. Oh, dari Imam Syafi'i yang dipakai sama seluruh umat Islam di Indonesia atau yang Di lain? Indonesia lebih banyak kepada mursyid kepada Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Yang dianutnya, yang diyakininya. Orang-orang yang berjubah mengataskan nama Nabi itu sendiri jauh dari kata soleh, jauh sekali, lebih banyak kedustaannya. Banyak dustanya. Mereka mencari uang, bisnis dengan uang, banyak sekali pemalsuan dicangkokkan pada beliau baginda Rasulullah SAW, memasukkan Termasuk dari keturunan juga tadi ya? Ya, termasuk para makam-makam itu dipalsukan. Oh, makam-makam juga palsu. Demi kekayaan dan nafsu-nafsu duniawi semuanya. Sangat. Di dalam tubuhnya banyak tanduknya. Oh gitu. Tanduk 3, bahkan lebih banyak lagi. Itu sebenarnya musuh dalam selimut. Masya Allah. Musuh-musuh Islam, orang-orang munafik seperti itu. Itu di umat Islam kan tentang pakai tadi, maksudnya nazab dari Imam Syafi'i tadi itu kan sama, dari golongan tersebut juga pakai. Ya. Itu juga ada dicangkokkan juga atau enggak? Dari hadis-hadis tersebut itu. Banyak sekali. Itu menghubungkan dengan baginda Rasulullah SAW. Banyak hadis palsu
yang ditulis seolah-olah menjadi suatu kebenaran Itu yang nulis dari golongan tersebut atau yang lain? dari golongan juga. Hadis dipalsu. Ya, Tapi diagung-agungkan oleh para habib sampai sekarang sampai sekarang. Yang merusak Islam itu adalah orang yang mengaku-ngaku itu sendiri. Yang asli sebenarnya disembunyikan, tidak secara gamblang, jauh sekali. kan banyak yang membuat memakai acuan pakai madhab itu siapa itu Iya, beliau di dunia imam ini hanya 4, tapi sebenarnya banyak karena kurang populer. Dari Imam Bukhari, ada Imam Mazhab Muslim, itu hanya ada dibagi oleh 4, para Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi. Semua 4 itu ada di seluruh dunia. Sedangkan di negeri Timur Tengah lebih banyak Imam Malik sama Imam Hanafi di waktu itu. seperti itu. Akan tetapi zaman sekarang sangat jauh-jauh sekali. Yang benar malah tidak dipakai, yang palsu malah dipakai. Gimana ini? Yang benar tidak dipakai, yang palsu dipakai. Ya, Karena apa yang benar tidak dipakai itu karena apa? banyak sekali dalam tubuh manusia itu dibelokkan secara halus bisikan-bisikan iblis, ditulis secara kitab dan disahihkan, dibenarkan oleh seluruh ulama dunia itu meyakini sesuatu kebenaran, padahal itu suatu kebohongan, suatu kepalsuan yang diyakini sebagai kebenaran yang mirip dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu kalau dari madhabnya beliau Imam Syafi'i dan Imam Ghazali itu benar ya? Benar, itu langsung banyak fitnah-fitnah yang dilontarkan pada orang-orang itu karena tidak diterima dalam tubuhnya itu banyak sekali iblis-iblis yang menggonggong, memutarbalikkan kebenaran. Tapi juga banyak yang nolak. Banyak sekali yang menolak, Oh gitu. tapi lebih banyak mendustakannya, hanya menfitnahnya. Termasuk kitab-kitab yang beliau yang tulis itu, yang diagung-agungkan sekarang, yang di kitab sebagai tandingan setelah Quran, itu hadis. Ada palsu, lebih banyak seperti itu. Sebagai tandingan setelah Quran, sebagai kitab kebenaran, kesahihan. Oh, jika berdusta otomatis langsung berdosa. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Saya bicara apa adanya. Yang dari Imam banyak kepalsuan atau memang tercampur aduk atau memang cangkokan atau gimana Anda mengarang? Campur aduk juga campuran, sama saja. Diyakini, disahihkan oleh beberapa ulama besar, tetapi ulama itu sama sekali tidak mewakili kebenaran. Bahkan yang membenarkan kitab itu sekarang masuk neraka. Orang itu berada di Timur Tengah. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ya, ada apa? Dikenal sebagai syekh yang sangat masyhur waktu itu. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin itu sudah dicampur adukkan dengan orang lain atau gimana kok iso palsu itu? Itu kan banyak yang dipakai untuk Ya memang sengaja ditulis seolah menjadi kebenaran, tapi semuanya itu lebih banyak kepalsuannya. Yang benar malah difitnah. Begitulah keadaannya sekarang. Dulunya juga sama. Ini malah jadi bingung. Sebetulnya seperti apa ulama yang kita ikuti kalau di akhir zaman kayak gini gitu Yang loh. banyak fitnah, yang dihina, yang tidak nampak secara gamblang, yang banyak dimusuhi. Itulah orang-orang yang mendapati dengan kebenarannya. Yang dijauhi banyak orang, difitnah banyak orang. Itulah ulama yang benar, yang pantas untuk diikuti.
dimusuhi banyak orang juga. Ya, Itu ada. akhirat itu kebalikan daripada dunia. Siapa saja yang mengagung-agungkan selain daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti kebanyakan tempat duduknya itu di neraka, termasuk para habaib. Dan semua ulama kan baik-baik. Ini malah Anda mengatakan yang banyak musuhnya, Yang tidak banyak diikuti. yang tidak banyak diikuti, bahkan yang tidak percaya kan banyak. Iya, kan bahkan gitu. tidak dipercaya sebagai kebenaran. Ada orangnya kayaknya. Ada. Ya pernah sih saya mendengar kayak gitu dulunya di YouTube juga. Pesan-pesan kayak gitu. Ayo, kalau seperti itu kan seperti kisahnya beliau Rasulullah dulu kan gitu. Tidak ada yang percaya sama beliau kan? Tidak ada. Gitu ada. Bahkan sekarang kan kalau kita melihat Zaman situasi dulu itu seperti keluarganya sendiri memusuhinya, apalagi ya dari keluarga orang sendiri. Masya Allah kayak gitu. kebenaran itu lebih banyak dimusuhi karena iblis-iblis yang di dalam tubuhnya itu tidak terima. Berarti Allah memberikan petunjuk ini pasti ada ya. Beliaunya orang seperti itu ada ya. Ada. Semoga Itu jangka waktunya sangat panjang sekali. Beberapa ratus kemudian baru ada. baru dilahirkan kembali. Ya, orang-orang benar itu seperti para wali-walinya Allah. Oh paham. Yang sekelas beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh, jadi untuk perbaiki tauhidnya dan lain sebagainya itu ya sudah bertugas seperti itu. Semua yang dipilih langsung oleh Rasulullah itu pasti para wali. Para wali. Tidak ada zaman sekarang yang ditemui oleh Rasulullah kecuali hanya beberapa orang saja. Nah ini saudaraku ternyata banyak hadis-hadis palsu. Nah, Yang padahal diyakini sebagai benarnya, iya kebenarannya, tetapi lebih banyak kepalsuan. itu kan banyak tentang hukum-hukum apapun di situ kan lengkap padahal Ada itu yang palsu semuanya. yang dibawanya itu yang mendustakannya orangnya, dan disahkan oleh beberapa ulama yang diragukan kebenarannya juga. Kan sahih lah kelihatannya. Iya, itu tandingan setelah Quran, diyakini kebenaran setelah Al-Quran. Orang-orang yang disebut seolah-olah kembalikan kepada Quran dan Sunnah itu sendiri dia tidak paham sama sekali. Setelah ia kembali kepada sahih itu yang diriwayatkan oleh orang yang sangat terkenal, diagung-agungkan, tapi yang diucapkannya itu tidak lebih dari kepalsuan. Ya, Diriwayatkan memang ada sih yang dinamakan maaf itu ahli sunnah wal jamaah ya itu ya ada ya. Nah, itu juga ada. Itu memang kalau semuanya itu kan mestinya mulai tutur kata dan lain sebagainya tingkah laku itu kan semuanya kan jurus ke Kanjeng Nabi semuanya. Iya. Nah, cuma itu apa ya kalau ada yang bohong berarti kan sudah tidak gitu loh. Sudah tidak murni lagi. tidak murni lah. Tidak menjadi acuan yang sebenarnya. Tapi banyak gimana kalau yang saya anggap itu banyak bohongnya atau banyak kebenarannya? Banyak bohongnya. Ulama yang diikuti itu adalah orang yang difitnah, orang yang dikucilkan, bahkan tidak dianggap sama sekali. Roset ini Nanti kemunculannya pun seorang pemimpin negeri sama saja seperti kisahnya Rasulullah. Tidak ada yang percaya, tidak ada kecuali pengikut-pengikutnya beliau saja. oh ya insya Allah berikan pemahaman saya ya tentang itu ya. Sama dengan orang-orang terdahulu yang dianggap sebagai kebenaran yang diikuti, tetapi malah sebaliknya. Begitulah cara menyesatkan iblis laknatullah. Malah justru yang itu jadi saya pernah juga itu berdialog dari juga gaib itu nanti keluarnya Dajjal itu malah yang diagung-agungan yang dipercayai dan lain sebagainya ya Benar malah sekali. ya, Yang dianggap sebagai Imam Mahdi itulah yang semuanya diikuti, yang dimusuhi itulah Imam Mahdi, yang dimusuhilah sebagai Imam Mahdi, yang diikuti banyak orang, jutaan orang, itulah Dajjal.
Oh gitu. Kebalikannya, orang yang menganggapnya Dajjal ialah Imam Mahdi, yang menganggapnya Imam Mahdi ialah Dajjal. Yang lebih sedikit itulah yang asli, yang banyak sekali dimusuhi. Kalau dia Seolah itu ya, patut dijauhi, seolah itu Dajjal karena mempunyai hampir mirip dengan Karomah. subhanallah. Yang banyak difitnah nanti seperti itu. Nanti iblis akan membelokkan seperti itu. Nah, terima kasih Mbak Roset, ini banyak informasi dari Anda, sudah mau hadir Kalian dan jangan ngobrol. tersesat dengan ilmu-ilmu yang sekarang yang dibawa oleh ulama-ulama sekarang. Ya, kalau dari Anda sendiri, kalau jawabannya seperti itu, memang kitanya itu ya juga bingung ulama seperti apa. Ternyata Anda sudah menjelaskan ulama seperti itu yang kita harus patuhi atau kita Cirinya anut yang itu, tidak seperti itu. dicari oleh banyak orang. Ya, itu memang susah. Kalau zaman sekarang itu kan yang banyak yang dilulukan, dimuliakan, diagung-agungkan Cirinya orang semua di gitu neraka loh. itu banyak dimuliakan, Terkenal, tenar kan gitu kan, Tenar. banyaknya kayak gitu. dipopulerkan. Yang faktanya kayak gitu loh Mbak sekarang loh ya. Anda mungkin juga tahu kan gitu. Ya banyak jamaahnya itu banyak sekali, tetapi orang itu menggunakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Kesyirikan. oh, malah ada siriknya di situ. Masya Ya, Allah. banyak. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu, Mbak. Kebenaran itu tidak mesti kepada yang diikuti banyak orang. Itu pasti tipuannya halus semuanya itu ya. Itu oleh iblis Masya Allah. membawanya sampai seperti itu. Dan kalian yakini benar oleh banyak orang, kalian akan keliru, kalian akan terjatuh. Kalian akan tersesat ya, sangat jauh. Mintalah pertolongan, mintalah petunjuk kepadanya. Jika ingin menemukan jalan kebenaran, menemukan guru yang benar, guru yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Bukan yang banyak diikuti banyak orang. Itu yang kalian harus jauhi. Ingat, itu kalian yang harus jauhi. Ya, terima kasih Yang sudah tidak banyak diingatkan. diikuti. Yang tidak banyak diikuti. Tapi memang kalau saya kembalikan lagi, kalau bukan dari Allah petunjuknya ya tidak bisa. Itu Allah sendiri yang memberikan petunjuk. Iya, nanti Allah sendiri yang memisahkan. Alhamdulillah sudah. Jadi hati-hatilah kalian belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama itu sendiri. Ya, ternyata juga banyak hadis-hadis palsu itu. Yang diyakini kebenarannya seluruh dunia ternyata palsu. Oh, Kalian gitu. pasti tahu sendiri siapa itu orang. Oh, ya waspada saja saudaraku, yang diikuti hampir seluruh dunia ya. Iya, yang Memang dianggap gitu. sebagai kebenaran setelah Quran. Tapi itu banyak kepalsuan di antara para hadisnya itu. Masya Allah. Kalian Juga di sini berarti banyak pakai hadis itu ya, di Indonesia ini. wah dibagi Hampir semuanya. semuanya sudah salah itu mutlak kebenarannya setelah Al-Quran penjelasannya. Tapi itu mana kebalikannya, Oh iya, bisa dijadikan itu. kebenaran itu bisa dirasakan yang di sini. Iya iya Mbah, benar itu. Kenapa kalian tidak begitu dekat dengan Sang Pencipta? Ya dikarenakan ilmunya juga salah, tidak benar. Oh Itu. gitu. Kalian mengalir kepada siapa? Menyambungkan kepada siapa? Ilmunya saja salah. Ilmunya saja sanatnya tidak nyambung sampai Rasulullah gitu maksudnya. Ya. Kata cara bagaimana kalian beragama itu harus dengan guru yang benar, guru yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Jika kalian ingin menemukan, mintalah petunjuk kepadanya. Kalian juga tertipu dengan hadis-hadis yang tidak disabdakan didahulukan para ulama-ulama sekarang Ya, sering tentang memang. pemimpin akhir zaman. Karena sekarang lebih daripada 100 tahun kalian terpaku dengan hadis itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu palsu semuanya. Ada benaran tapi tidak seperti itu. Oh gitu. Ada rahasia di balik Rahasia ketika diluluskannya menjadi
hadis yang sangat sahih. Justru yang sahih itu sangat tersembunyi, tidak banyak dipakai. Mungkin tidak dipakai itu karena tidak bisa diterima, Mbah, dengan hati Karena nurani. tidak, Ya, kayak gitu mungkin saja loh. ilmu yang benar itu seperti dua kantong ilmu. Apabila yang satu itu digunakan, dibuka secara gamblang, maka ilmu itu pasti akan mendapatkan fitnah yang besar, seolah-olah akan dipenggal siapa saja yang mempunyai ilmu itu. Karena apa? Dianggap gila apa anu? Kok Dianggap dipenggal? sebagai kedustaan yang sangat besar. Ada rahasia di sana. Oh, Ilmu ada dua macam memang, hmm. seperti itu. Beragam, cuma karena syariat hakikat saja, bukan kayak gitu. Kan tidak bisa dimasukkan di logika kita, membuat logika kita kan tidak muat kalau hakikat. Iya. Hakikat itulah lebih banyak daripada yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Banyak sekali ilmu hakikat di dalamnya. Jika ia mengalami, meneliti secara benar dengan hati yang bersih. Ya, yang dimaksud suci kan hatinya itu, Mbah ya. Iya, baru bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Terlihat jelas nanti yang dirasakan secara hati nurani dan hati yang paling dalam. Kalian berhati-hatilah mencari kebenaran tentang keilmuan, guru, dan lain-lain. Iya, Mbah, iya, Mbah. Ya. Nah, terima Kalian kasih. berada di zona yang sangat banyak fitnahnya juga. Di mana-mana fitnah. Di dalam rumah fitnah, di luar rumah sama saja. Lebih banyak fitnah lah. Sekarang siapa yang fitnah? Terima kasih Mbak Rosid untuk semua wajangannya, sudah mau dihadirkan, berdialog, berbincang-bincang dengan saya. Ternyata cukup luar biasa ini PR-nya untuk kita semuanya, tentunya umat muslim, umat Islam seluruh Indonesia ini. Kalian pasti tidak akan terima apabila saya utarakan secara gamblang. Ya Mbah, jangan, nanti saya juga tidak kuat. Ini tidak mau berlama-lama juga untuk mengundang Anda atau hadir di sini. Anda masih tugas, silakan menjalankan tugas Anda. Ya, Silakan keluar dari jasad perlahan-lahan, ya Mbah ya. Rosid, terima kasih. Saya kembali ke Ya, asal silakan, saya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, perlahan saja. Gimana rasanya, dingin atau? Ya, cukup dingin, cukup tenang. Alhamdulillah, tadi masuk ternyata ada Islam dan ada Islam lagi. Saya ajak saya ke petugas juga. Inginnya sih berlama-lama ya saudara untuk ngobrol tentang ini. Patut banyak yang kita apa ya, harus waspada lah dengan tadi yang pertama silsilah tadi ya, keturunan yang membagi-bagikan keturunan, ternyata ya benar turunannya ya. Dari sisi gaib saja sudah mengatakan tidak nyambung, itu apa ya, anak angkat katanya, jadi darahnya tidak asli, tidak murni. Juga sekarang itu masalah juga tadi dari yang dipakai seluruh dunia itu, dari hadis-hadis ternyata banyak hadis palsunya itu. Alhamdulillah itu sudah dijelaskan sedikit, mungkin semua juga waspada yang mana yang palsu, mana yang murni atau asli tadi. Kita juga bingung itu ya, semuanya dipakai seluruh dunia itu palsu semuanya. Waduh, ini saya juga bingung itu hadis yang mana itu. Wah, semuanya kan isinya juga baik-baik semuanya. Cuma dari kita ambil sisi positifnya itu kan ternyata tidak nyambung ke Rasulullah langsung. Itu loh. Dari kalau kayak Madzhab Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu nyambung, tidak tahu kalau bawahnya
nyambung atau tidak yang dipakai kita kelihatannya yang itu, Ya. gitu, yang itu. Ya, cukup hati-hati, diisi ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama dan waspada selalu. Iling lan mas podo, Iya, iling lan. iling lan mas podo lah. Senajan lunyu tetap dipenek no blimbing kuwi. Iya. Senajan lunyu tetap dipenek. Semoga kita semuanya selalu lah dalam perlindungan Allah dimanapun kita berada, karena semua kebenaran datangnya mutlak dari Allah SWT. Dan jika ada kesalahan mutlak dari kita sendiri, mohon maaf lahir batin. Semoga tayangan kami bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.